Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu Bu Nala Tri Kusuma, SE, MM. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai bisnis pisang karamel. Nama saya M. Azhar dengan NIM 2020 008 109. Baik, langsung saja. Di sini dalam bisnis pisang karamel mempunyai latar belakang di mana menjelaskan awal mula bangunnya bisnis pisang karamel ini atau hadirnya pisang karamel. Dilihat daripada pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar. Dikarenakan adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan tersebut atau makanan yang memiliki atau mengandung zat-zat kimia. Meskipun faktanya hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Akan tetapi kebanyakan masyarakat kelas bawah memilih makanan yang bercita rasa enak dan harganya terlihat murah. Mereka tidak peduli zat apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang penting bisa makan, katanya. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga cukup murah namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang dimana mengandung kandungan gizi yang tidak baik. Tapi beda dengan bisnis yang saya bangun ini, itu pisang karamel. Dia aman dikonsumsi dan juga sehat untuk dikonsumsi pula dan tidak berbahaya. Di dalam bisnis pisang karamel ini mempunyai strategis dalam membangunnya. Yang pertama, produk. Mengenai produk yang saya tawarkan atau yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah pisang karamel. Dalam rasanya mempunyai berbagai macam rasa seperti yang terlihat di dalam PPT ini, yaitu rasa coklat, nangka, nanas, keju, stroberi. Dengan berbagai macam rasa, maka kami memberi pilihan kepada masyarakat sesuai dengan selera. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia seperti formalin, cyanida, dan zat beracun lainnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya. Lalu untuk rencana usaha. Di dalam rencana usaha ini mempunyai 3 rencana, yang dimana pertama, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini di dalam usaha ataupun bisnis pisang karamel dirintis bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun umum, selain dapat meningkatkan kreativitas bisnis, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari.
Lalu untuk rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah dalam rencana jangka menengah ini kami rintis dan kami kembangkan dengan sepenuh hati demi mewujudkan impian. Lalu di dalam persaingan, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, strategis memahami pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha ke masa depan. Lalu rencana yang terakhir itu rencana jangka panjang. Yang dimana di dalam rencana jangka panjang ini, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu usaha kami ini, menguatkan jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih luas di bidang bisnis ataupun bidang kuliner ini. Lalu di sini juga menggunakan analisis SWOT dalam berbisnis pisang karamel. Yang pertama, strategis harga jual terjangkau. Di sini terlihat di mana harga jual yang terjangkau tersebut berjumlah 2.000 per buah, lalu 300 dengan jam operasional pukul 15.30, 21.30, 7 jam, dan jam operasional akan bertambah menjadi 16 jam, mulai dari 9.00 sampai 20.00 dengan sistem jaga fix. Pengalaman usaha lebih dari 1 tahun, lokasi di pusat pembelanjaan, yaitu di depan pintu masuk Kuliner Atmo Palembang. Lalu untuk weakness-nya, pengalaman pertama jualan di mall, brand awareness, pisang karamel belum luas, sewa lokasi 2 juta per bulan. Untuk opportunity-nya, peluang usaha makanan masih besar. Kompetitor usaha sejenis masih sedikit. Bahan dasar pisang sehingga semua kalangan bisa mengonsumsi. Lalu yang terakhir, di dalam analisis SWOT ini mempunyai tren, di mana kualitas harus tetap dijaga dan dilakukan diversifikasi produk sebagai alternatif bagi konsumen. Persaingan yang kuat berasal dari penjual makanan impulsi lain yang ada di sekitar lokasi. Lalu di sini ada analisis pasar. Target penjualan usaha berlokasi di tempat yang strategis. Pastinya di dalam usaha itu akan memilih tempat yang strategis demi kemajuan dan perkembangan usaha, atau di pinggir jalan utama seperti alun-alun dan tempat keramaian. Tempat-tempat tersebut banyak dilewati masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha pisang karamel ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat yang menjadi target utama pasar kami, yaitu masyarakat kelas menengah bawah. Lalu yang kedua, dalam analisis pasar, sasaran konsumen dalam menjalankan usaha ini, kami menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat
menengah ke bawah dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan atau yang kami hadirkan cukup murah bagi semua kalangan. Lalu harganya yang kami tawarkan yaitu 2.000 per 2.000 porsi, 2.000 per satu porsi. Strategis pemasaran. Mengenai strategis pemasaran, yang pertama media benar teknik ini merupakan teknik promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Lalu yang kedua, memanfaatkan media internet. Dengan memanfaatkan media internet, maka produk pisang karamel ini akan tersebar sehingga banyak peminat atau banyak yang tertarik. Karena di dalam perkembangan usaha juga tidak berstagnan di dalam satu wilayah itu sendiri, sehingga memerlukan ataupun dengan cara memanfaatkan media internet. Lalu membuka cabang. Dengan membuka cabang, berbagai strategis pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara membuka cabang untuk meluaskan jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperluas usaha pisang karamel ke daerah-daerah lain dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapat serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan baru. Lalu selanjutnya, pengembangan. Di dalam pengembangan ini atau pengembangan produk dapat menambah khas rasa yang tidak ada di pesaing ataupun yang tidak dimiliki oleh usaha-usaha lain, seperti rasa serikaya dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk kian dikenal oleh berbagai kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, apalagi dari kalangan menengah. Lalu selanjutnya, pada setiap Senin akan dilakukan atau akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli pisang karamel dengan harga di atas 30.000. Kami berikan diskon sebesar 10% apabila konsumen membeli pisang karamel sebanyak 25 PSC, maka kami akan memberikan gratis sebanyak 25 PCS. Lalu analisis operasional. Di dalam analisis operasional mengandung rencana produksi. Yang pertama, kualitas yang akan diberikan adalah kualitas yang terbaik. Dengan memberikan kualitas yang terbaik, maka harus dilakukan ataupun menjaga dan mengamati bahan yang diberikan atau yang digunakan, serta lokasi ataupun tempat usaha yang dirintis ialah di alun-alun. Karena seperti di slide yang ke atas tadi, di alun-alun itu tempat yang strategis, dikarenakan juga di situ banyak orang, sehingga orang akan merasa penasaran untuk mencoba dan melihat
rasa ataupun cita rasa daripada pisang karamel ini. Di dalam cita rasa pisang karamel, rangka mengontrol cita rasa tersebut, produk kami agar dapat dinikmati oleh konsumen secara pas. Lalu di sini ada analisis pendukung bisnis. Analisis pendukung bisnis. Yang pertama, distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku sehingga bahan dari pisang karamel mudah didapatkan. Lalu untuk pelaku bisnis, dalam bisnis jualan pisang karamel ini, kami tidak memerlukan sumber daya manusia dengan gelar keahlian khusus seperti sarjana, akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya diandalkan orang-orang yang mempunyai ataupun sumber daya manusia yang bergelar, memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Dengan memiliki hubungan dengan pelaku bisnis lainnya, ini dikarenakan apabila tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu disinilah kami sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Di samping itu, dengan mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis, tentu saja akan memudahkan dalam bertukar ataupun saling bertukar pendapat maupun informasi yang saling menguntungkan. Lalu untuk pengelolaan tempat dalam bisnis yang akan dijalankan, tentunya mengenai tempat yang akan dikelola ini harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi bisnis, supaya tidak ada konflik di akhir ataupun di ujung nanti. Lalu di sini juga ada analisis keuangan. Dalam analisis keuangan, yang membicarakan harga produk dan modal awal. Untuk harga produk yang kami jual memiliki harga yang sama dari rasa apapun yang diinginkan oleh konsumen. Yang adapun di sini daftar harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Seperti jika rasa harga stroberi itu 3.000, coklat 3.000, nangka 3.000, nanas 3.000, keju pun 3.000. Untuk modal awal yang akan digunakan untuk memulai kegiatan bisnis yang akan dijalankan itu karena modal awal. Kenapa harus modal awal atau harus mempersiapkan modal awal ini? Karena modal awal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis yang akan dijalankan. Di bawah ini diterapkan ataupun ditampilkan modal awal bisnis pisang karamel. Seperti yang terlihat, nama barang dimulai daripada nama barang
Pertama, bener, gerobak, kompor, gas, LPG, 3 kilo, wajan, spatula, pisau, toples, lap tangan, kotak sampah, bola lampu, kabel, saklar lampu. Untuk harganya di sini kita langsung saja di totalnya. Totalnya itu 492.000. Untuk jumlah 2 meter ada 2 meter satu unit dan ada juga 2 unit, 6 unit, 3 unit, 2 unit dan 3 unit, lalu 3 meter satu unit. Di sini juga ada nama barang-barang atau bahan-bahan yang disiapkan untuk bahan-bahan dalam pembuatan pisang karamel. Itu minyak goreng, nanas, stroberi, kacang coklat, serikaya, nangka, susu, keju, kulit lumpia, dan total harganya 265.000. Di sini juga ada jumlah untuk minyak gorengnya itu 3 liter. Lalu nanas dengan harga 30.000 1 kilo dan lain sebagainya seperti yang terlihat. Lalu untuk total modal awal dari kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek adalah 4.902 ditambah 178.000 sama dengan 580. Lalu rencana pendapatan. Untuk rencana pendapatan itu mempunyai gambaran dalam pendapatan yang akan diterima atau yang akan kami terima sebagai berikut. Untuk target penjualan pisang karamel 10 PCS per hari, penjualan pisang coklat 2.000 kali 10, jadi totalnya 200 total pendapatan per harian. 200 gambaran pendapatan bulanan penjualan per hari kali 7 hari berdasarkan kebutuhan jangka pendek itu 178.000 kebutuhan jangka pendek. Hasil total dibagi 2 orang dan dikali 4 waktu sebulan. 200 kali 7 berarti 1.400.000. 1.400.000 dikurang 178.000 sama dengan 1.222.000. Lalu dari 1.222.000 dibagi 2. Jadi di sini hasil dari itu 611.000. Dari 611.000 dikali 4 jadi 2.444.000. Terus secara singkat, pendapatan bersih per bulan yang didapatkan setiap orang adalah sebesar 2.444.900. Di sini juga ada analisis metode. Yang pertama, analisa proses. Dalam analisa proses, metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktivitas dan
kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran untuk pisang karamel di dalam usaha pisang karamel ini. Lalu yang kedua, analisa bahan baku. Di dalam analisa bahan baku ini, bisnis kuliner, bahan baku memegang peranan yang sangat penting karena tanpa tersedianya bahan baku, sudah pasti usaha ini tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu, kami membagi tugas untuk melakukan survei dan menjalin kerjasama dengan salah satu toko yang menjual bahan baku tersebut. Lalu ada juga analisa finish good. Untuk analisa finish good pisang karamel yang kami tawarkan mempunyai rasa yang nikmat dengan menjaga beberapa proses yang dilewati dan dikemas dengan menggunakan plastik tipis berkualitas. Kemudian dikemas lagi dengan memasukkan ke dalam kardus yang mempunyai tampilan yang menarik. Di sini juga kita yang pastinya supaya terlihat diminati oleh konsumen itu kita harus melakukan kreativitas ataupun kreatif. Nah, untuk analisa masyarakatnya. Di dalam analisa masyarakat, pencobaan demi pencobaan kami lakukan demi mendapat cita rasa yang sesuai dengan lidah konsumen dengan berbeda dari pisang karamel lainnya. Setelah mendapat respon bagus, baru kami berani mengembangkan usaha pisang karamel ini. Lalu analisis metode yang terakhir itu pembagian hasil kerja. Nah, yang pastinya di dalam pembagian hasil kerja ini itu harus dilakukan pembagian rata karena modal awal yang dibangun itu dengan dilakukan patungan sehingga dilakukan pembagian sesama rata. Nah, terus di sini saya melakukan kesimpulan ataupun di sini mempunyai kesimpulannya. Demikian daripada PPT ataupun hasil kerja yang dapat kami buat. Pada intinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Secara historis, bisnis berasal dari kata busnis yang memiliki kata dasar busi yang berarti sibuk, dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bisnis. Bisnis yang dibangun dengan tujuan profit dan meningkat kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis yang dilakukan, analisis di atas, dan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pebisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis sehingga bisa meminimalisir kerugian, apalagi gulung tikar. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari paparan mengenai bisnis pisang karamel ini.